Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Kali ini saya akan membawakan soal pretest PPG khusus guru bahasa Indonesia. Ini part yang kedua ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu guru bisa lulus di tahun ini ya. Kita langsung aja di soal yang pertama. Soal yang pertama ini kompetensinya mengenai pedagogik. Capaian pembelajarannya melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan kaidah pedagogis untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulate learning. Indikatornya menetapkan lanjutan langkah penerapan model pembelajaran dalam PBI. Kita lihat soalnya Bapak Ibu. Ini soal yang pertama. Dalam pembelajaran mengonstruksi suatu teks, salah satu prinsip pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang harus ada adalah A. Mengamati, B. Menanya, C. Mencoba atau mengeksplorasi, D. Mengasosiasi atau merumuskan, E. Mengomunikasikan. Jawabannya adalah C. Mencoba atau mengeksplorasi. Kita lihat pembahasannya. Tahapan dalam pembelajaran saintifik terdiri atas mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengomunikasi. Itu dia, Ibu ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kompetensinya masih tetap pedagogik. Capaian pembelajarannya melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan kaidah pedagogis untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri. Indikatornya menilai ketepatan langkah dalam penerapan pembelajaran BI atau Bahasa Indonesia ya. Kita lihat soalnya. Laporan hasil observasi atau LHO berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan dengan pendekatan saintifik. Pada tengah kegiatan, guru meminta siswa secara berkelompok untuk membaca, menganalisis, dan menyimpulkan isi informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yang ditugaskan. Menurut pendapat saudara, kegiatan tersebut termasuk ke dalam tahapan pembelajaran A. Mengamati beragam contoh teks LHO, B. Menanyakan hal-hal terkait dengan struktur teks LHO, C. Mencoba atau mengeksplorasi informasi teks LHO, D. Mengasosiasi atau merumuskan informasi teks LHO, E. Mengomunikasikan hasil identifikasi informasi teks LHO. Jawabannya adalah C. Mencoba atau mengeksplorasi informasi teks LHO. Kita lihat pembahasannya. Langkah pembelajaran yang digunakan dalam soal adalah saintifik, yang terdiri atas mengamati, menanya, mengeksplorasi, dan mengomunikasi. Untuk itu, jawaban yang tepat adalah mengeksplorasi atau mengumpulkan data tentang informasi. Teks LHO dalam soal tersebut membaca sama dengan mengamati atau mengobservasi, mengajukan pertanyaan atau menanya, menyusun atau menginstruksi sama dengan mengasosiasi, mempresentasikan sama dengan mengomunikasikan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Masih sama ya kompetensinya, pedagogik. Capaian pembelajaran juga masih sama, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan kaidah pedagogis untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajaran mandiri. Indikatornya menetapkan langkah pembelajaran sesuai kompetensi dasar. Kita lihat soalnya. Dalam suatu
kegiatan pembelajaran, guru meminta siswa untuk membaca suatu jenis teks, mengajukan pertanyaan tentang teks tersebut, menyusun atau mengonstruksi teks tersebut, dan mempresentasikan di depan kelas. Tahapan tersebut adalah A. Mengamati, menanya, mencoba atau mengeksplorasi, mengasosiasi atau merumuskan, E. Dan mengomunikasikan. Jawabannya adalah C. Mencoba atau mengeksplorasi. Kita lihat pembahasannya: menanya, mengeksplorasi, dan mengomunikasi. Untuk itu jawaban yang tepat adalah mengeksplorasi. Kita lihat lagi soal yang berikutnya. Kompetensinya tetap, pedagogik, capaian pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sesuai dengan kaidah pedagogis untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri. Indikator esensialnya: menelaah prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran menulis. Kita lihat pembahasannya soalnya. Seorang guru memberikan umpan balik dan penguatan tentang hasil menulis teks deskripsi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Jawabannya adalah D. Penutup pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan terdiri atas penyiapan peserta didik, pemberian motivasi secara kontekstual, apersepso, penjelasan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, dan penyampaian cakupan materi yang akan dipelajari. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri atas refleksi bersama, pemberian umpan balik oleh guru, pemberian penugasan atau tindak lanjut, pemberian informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan guru adalah pemberian umpan balik untuk menguatkan proses pembelajaran yang telah terjadi. Kegiatan tersebut ada di kegiatan akhir pembelajaran. Kita lihat soal yang berikutnya. Kompetensinya tetap pedagogik, capaian pembelajarannya masih tetap ya, melaksanakan pembelajaran yang aktif. Indikatornya menelaah prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran, apresiasi sastra. Kita lihat soalnya. Seorang guru memberikan pengalaman dalam bentuk contoh sebuah puisi untuk merangsang siswa terkait dengan pembelajaran menulis sebuah puisi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Jawabannya adalah B. Awal pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan terdiri atas penyiapan peserta didik, pemberian motivasi secara kontekstual, apersepsi, penjelasan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar, dan penyampaian cakupan materi yang akan dipelajari. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Kegiatan penutup.
terdiri atas refleksi bersama, pemberian umpan balik oleh guru, pemberian penugasan atau tindak lanjut, pemberian informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan guru adalah pemberian contoh secara kontekstual sebagai persepsi untuk memberikan rangsangan pada siswa. Kegiatan tersebut adalah kegiatan awal pembelajaran. Kita lanjut berikutnya, kompetensinya masih tetap pedagogik, capaian pembelajaran juga masih tetap melaksanakan pembelajaran yang aktif. Indikatornya menelaah prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran menyimak. Kita lihat soalnya. Setelah siswa menyimak video pembacaan puisi, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan A. Pra pembelajaran, B. Awal pembelajaran, C. Inti pembelajaran, D. Penutup pembelajaran, E. Tindak lanjut pembelajaran. Jawabannya adalah inti pembelajaran. Ya, juga ya. Kita lihat pembahasannya sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan terdiri atas penyiapan peserta didik, pemberian motivasi secara kontekstual, persepsi, penjelasan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar, dan menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari. Kegiatan inti. Kegiatan inti menggunakan modul pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri atas refleksi bersama, pemberian umpan balik oleh guru, pemberian penugasan atau tindak lanjut, pemberian informasi tentang rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kegiatan dilakukan guru dan siswa sudah menggunakan metode, media, serta sumber belajar. Oleh karena itu, kegiatan tersebut ada di kegiatan inti pembelajaran ya, di inti pelajaran baru. Kita lihat selanjutnya, kompetensinya masih tetap dengan pedagogik, capaian pembelajarannya menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Indikatornya menetapkan instrumen penilaian yang memiliki karakteristik autentik. Kita lihat soalnya. Seorang guru akan mengajarkan materi dengan kompetensi dasar 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Bentuk instrumen penilaian yang memiliki karakteristik otentik yang dapat digunakan adalah A. Tes tertulis tentang pengetahuan faktual, B. Tes lisan tentang pengetahuan prosedural, C. Tes pilihan ganda tentang pengetahuan metakognitif, D. Lembar observasi dan wawancara, E. Penugasan dan lembar observasi. Jawabannya adalah E. Penugasan dan lembar observasi. Kita lihat pembahasannya. Karakteristik penilaian autentik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Pencapaian kompetensi terhadap satu kompetensi dasar atau formatif maupun pencapaian terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam satu semester atau sumatif. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi bukan mengingat fakta, menekankan pencapaian kompetensi keterampilan atau skill dan kinerja atau performance, bukan kompetensi yang sifatnya hafalan dan ingatan. Yang ketiga, berkesinambungan dan terintegrasi merupakan satu kesatuan secara utuh sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi siswa. Yang keempat, dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif untuk menilai kemampuan siswa dalam menciptakan kembali teks anekdot dilakukan melalui penilaian
dan keterampilan. Teknik dan bentuk yang tepat adalah tes uraian berbentuk penugasan berupa hasil tulisan teks anekdot dan untuk penilaian sikap saat siswa menyampaikannya secara lisan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kompetensinya pedagogik, capaian pembelajarannya menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Indikatornya menetapkan instrumen penilaian sikap yang dilaksanakan guru. Kita lihat soalnya. Untuk mengukur sikap kerjasama siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Diperlukan instrumen penilaian yang sesuai, yaitu pedoman observasi. Salah satu butir indikator penilaian yang dapat digunakan adalah A. Pengertian kerjasama dan jenis-jenis kerjasama. B. Keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. C. Pemahaman terhadap struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. D. Keaktifan dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. E. Keaktifan dan partisipasi dalam memahami struktur dan aspek kebahasaan teks anekdot. Jawabannya adalah B. Keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok. Kita lihat pembahasannya. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian mengatur tentang prosedur penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan. Yang A. Mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran. Yang B. Mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi atau pengamatan. Yang C. Menindaklanjuti hasil pengamatan. Dan yang D. Mendeskripsikan perilaku peserta didik. Bentuk instrumen dalam penilaian sikap terdiri atas pedoman observasi, daftar cek, dan skala penilaian disertai rubrik, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar peserta, lembar jurnal. Kita lanjut soal nomor 9, kompetensinya masih pedagogik, capaian pembelajarannya menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Indikatornya menelaah ketepatan instrumen pengetahuan. Kita lihat soalnya. Seorang guru akan mengajar dengan kompetensi dasar 3.11, menganalisis isi, struktur dan kebahasaan teks negosiasi. Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah tes tertulis berupa uraian. Salah satu indikator penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Apakah yang dimaksud struktur dan kebahasaan teks negosiasi? B. Apakah perbedaan struktur organisasi teks negosiasi dengan teks yang lain? C. Apakah perbedaan aspek kebahasaan teks negosiasi dengan teks yang lain? D. Mengapa struktur organisasi teks negosiasi berbeda dengan teks yang lain? E. Tulislah struktur teks negosiasi seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Jawabannya adalah E. Tulislah struktur teks negosiasi seperti yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Kita lihat pembahasannya. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian mengatur tentang prosedur penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik penilaian. Guru memilih teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Teknik penilaian. Teknik penilaian pengetahuan terdiri atas tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Bentuk instrumen untuk tes tertulis.
meliputi benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, isian atau melengkapi, dan uraian. Bentuk instrumen tes. Bentuk instrumen tes lisan adalah tanya jawab. Bentuk instrumen penugasan adalah tugas individu atau kelompok. Bentuk instrumen portofolio adalah sampel pekerjaan siswa terbaik yang diperoleh dari penugasan dan tes tertulis. Bentuk tes uraian sudah tepat digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan dan indikator penilaian yang tepat untuk menilai kemampuan menganalisis adalah membuat tulisan tentang hasil analisis. Lanjut soal berikutnya, kompetensinya tahap pedagogik, capaian pembelajarannya, menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Indikatornya menetapkan penggunaan hasil penilaian. Kita lihat soalnya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi A. Sumatif, B. Formatif, C. Proses, D. Hasil, E. Hasil belajar. Jawabannya adalah D. Hasil. Kita lihat pembahasannya. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Yang kedua, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa. Evaluasi proses adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung, dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan dan sejenisnya. Evaluasi hasil adalah evaluasi pembelajaran yang ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar adalah evaluasi yang mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, demikianlah soal-soal praktis PPG khusus guru bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu guru lulus pada tahun ini. Sekian dan terima kasih.